Chapter 1071, Please Go. Seperti pedang yang tak terlihat, pedang itu langsung mengenai jantungnya. Mata tajam Zuofan langsung bertemu dengan murid rangkap Baili Yulei, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa menghentikan tubuhnya yang gemetar. Dan entah kenapa rasa ancaman yang kuat muncul di bawah hatinya. Seolah berjuang melawan anak ini, jika seseorang ceroboh, itu mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Tapi ini, bagaimana mungkin? Tidak peduli sekuat apa dia, itu hanya dunia yang melelehkan jiwa. Bagaimana dia bisa membawa perasaan berbahaya seperti itu pada dirinya sendiri? Tanpa sadar, Baili Yulei menatap tajam ke arah Zuofan, dan kemudian memandangi sang pangeran yang terluka parah di satu tangan, martabat di bawah jantungnya bahkan lebih dalam. Itu tidak bisa menjadi ranah pencairan jiwa yang sederhana, jika tidak kekuatan pangeran tidak akan pernah menyakiti pandangan ini. Dan ini masih tepat waktu, jika tidak, diperkirakan bahwa pangeran ini harus dikumpulkan. Dengan sedikit juling, Baili Yulei menatap Zuofan lagi, dan dia lebih menghargai poinnya. Bocah ini tidak seperti Yu yang kembali untuk mengatakan, hanya ahli strategi gertakan, tetapi benar-benar tak terduga dan tak terduga. Kelopak matanya bergetar lembut, dan Baili Yulei melihat ke bawah dalam diam, tetapi tidak melakukannya. Zuofan menatapnya dengan erat, tidak bergerak. Pada saat yang sama, setelah menggunakan ramuan Zuofan, semua orang telah pulih sedikit dan hampir tidak bisa bertindak. Misi pengawalan Chu Qingcheng keluar dari negeri ini benar dan salah dapat dilakukan lagi. Namun, semua orang masih ragu apakah Zuofan benar-benar dapat berurusan dengan Tuan Raja Pedang. Anda tahu, penguasa Raja Pedang Jianzhu setara dengan penguasa terkuat di setiap negara bagian, dan ia ada bersama Murongli dan Ouyang Lingtian. Meskipun Zuofan unggul di antara generasi muda di Wuzhou, dan itu hanya bahwa 10 pangeran Zhongzhou mudah dipadamkan, tetapi bagaimana mengatakan, ini juga merupakan kompetisi generasi muda. Dibandingkan dengan para veteran tua itu ada celah yang cukup besar. Peluang Zuofan untuk melarikan diri dari pendekar pedang hampir nol. Menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya ini, semua orang melihat punggung Zuofan yang teguh, penuh kekhawatiran. Sui Ruohua tampaknya ingat bahwa Zuofan membiarkan saudara perempuan mereka pergi dulu, dan kemudian dia memutuskan jalan sendirian. Menghadapi situasi 500 orang kuat yang mengejar dan berjuang sampai mati, air mata lahir tanpa alasan di matanya, menarik cu tangan Allure hanya bisa mengencangkan. Allure, sebuah adegan hari ini, mirip dengan He Zheng pada waktu itu. Saya hanya berharap bahwa kali ini, dia tidak akan menghilang di depan kita semua seperti terakhir kali. Mengernyit sedikit, Zuofan melihat semua orang bisa bergerak, tetapi dia masih berdiri di belakangnya dengan bodoh, dan dia masih tidak bisa pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan berkata, apa yang masih kamu lakukan di sini, kamu tidak mau pergi? Brother Zuo, kebaikanmu untuk menyelamatkan kami. Kebaikan yang luar biasa, kebesaran, dan kelahiran kembali, aku tidak akan pernah melupakan Ouyang Changqing. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya, dan Ouyang Changqing mengatur suaranya. Sekarang kamu dalam menghadapi musuh yang kuat, bagaimana kita bisa melarikan diri sendirian? Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah Ouyang Changqing saya adalah tipe orang yang serakah untuk hidup dan mati? Oleh karena itu, meskipun kami tidak dapat membantu situasi ini, kami dapat tetap tinggal bersorak untuk Anda, hidup dan mati bersama. Yakinlah, ada saudara di belakang Anda tidak sendirian, saudara Zuo. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuofan hampir kesal oleh bocah yang mulia ini, dan dia memarahi, kamu benar-benar sakit, tahu bahwa kamu tidak bisa membantu. Kamu masih di sini untuk menggunakan kentut. Aku tidak mengatakan, berikan saya pengawalan dari kota dan pergi dengan selamat. Saya akan berterima kasih atas kebajikan Anda. Jika saya bekerja keras di sini, Anda masih harus hidup dan mati bersama saya? Hoa, yang jarang tinggal dan tinggal bersama Anda, kuncinya adalah Anda mati sekarang, bagaimana dengan istri saya? Siapa yang menyelamatkannya? Oh, aku mengerti, Brother Zuo, jangan khawatir, saudara itu berbeda dari Ye-Skel, dan itu pasti akan melakukannya untukmu. Anugerahmu yang menyelamatkan hidup, aku yakin Ouyang Changqing akan tetap ada di sana. Mengangguk, Ouyang Changqing segera mengepalkan tinjunya dan berteriak. Tapi begitu komentar ini keluar, Ye-Skel tidak senang, dan wajahnya berkedut, wajahnya suram dan berkata, apa maksudmu, apa yang membuatmu berbeda dari aku? Tentu saja, saudara Zuo meminta Anda untuk mengirim saudari ipar dengan aman. Apa yang terjadi pada Anda? Sebaliknya, dia membuat saudari ipar itu berbahaya, dipercaya, dan loyal. Itu tidak dilakukan sama sekali. Putranya berbeda, harus lakukan, harus berbuah.
Saudara Zuo, saya tidak akan mengecewakan Anda. Hei, kamu pencuri berteriak untuk menangkap pencuri itu. Jika kamu tiba-tiba berlari untuk menghentikan kita pergi, saudara ipar akan aman dikirim oleh kami. Akankah ada yang ini sekarang? Obat-obatan bisa dimakan tanpa pandang bulu, tetapi tidak bisa bicara omong kosong. Bisakah ini disalahkan pada saya? Pikirkan tentang hal ini, saya semua dapat menyusul Anda, dan bahwa para pangeran bintang pedang akan menyusul Anda. Cepat atau lambat, aku bilang kamu, Ye Lin dan Ouyang Changqing tampaknya adalah musuh alami, mereka masih bisa bertengkar satu sama lain dalam waktu yang kritis dan penuh tekanan. Zuo Fan mendengarkan, dahinya terbuka, dan dia tiba-tiba melompat. Mengapa dua barang ini sangat kecil, mereka dicampur bersama setiap saat? Mereka bertindak baik sendirian, yaitu, ketika mereka berkumpul, itu tidak cukup untuk berhasil. Dan Bai Li Jingtian di udara melihat suara tiba-tiba, berceloteh, tetapi tiba-tiba tertawa, dan sarkasme setan berkata, kamu masih ingin lari? Hah, naif. Tembakan Raja Guntur Wang, menurutmu kemana kamu bisa pergi? Raja Guntur Pedang, dengan mengatakan itu, Bai Li Jingtian sudah merujuk pada orang-orang di bawah ini, dan berkata dengan sengit, cepat bunuh mereka semua, kesepian di depan leluhur lama. Secara pribadi bantu kamu, begitu kata-kata itu keluar, suara di bawahnya segera berhenti. Semua orang yang hadir memandang mereka berdua di udara, terutama ke Bai Li Yulei. Dan keringat dingin keluar dari kepala mereka. Bahkan Zuo Fan menatap lawan yang kuat dengan wajah cemberut, matanya menyipit, dan dia memikirkan strateginya melawan musuh. Namun, di hadapan raungan Bai Li Jingtian, Bai Li Yulei sangat aneh, masih terlihat tenang, dan tidak memiliki niat menembak. Tanpa diduga, Bai Li Jingtian memberinya pandangan yang dalam, dengan tatapan curiga di matanya. Raja Pedang Guntur yang mendebarkan, anak ini adalah penjahat yang dilakukan oleh para leluhur. Bukankah Anda selalu mendahului untuk kebaikan, mengapa kali ini? Tanpa bicara, Bai Li Yulei hanya menatapnya dengan ringan dan menyentuh hidungnya, tetapi masih tidak bergerak. Kelopak matanya bergetar hebat, Bai Li Jingtian menatapnya dengan erat, bahkan lebih curiga di bawah hatinya, dan bahkan curiga. Pada saat ini, suara memecah langit, dan sosok lain muncul di depan keduanya. Tapi itu adalah Raja Pedang Hujan Dingin, Bai Yuyu datang. Itu bukan. Ouyang Changqing langsung mengenali, dan melihat sosok Zuo Fan untuk sementara waktu, entah bagaimana. Saudara Zuo, bukankah itu orang Anda? Bagaimana Anda lari ke sana? Identitas Bai Li Yuyu, karena apa yang terjadi dengan Feng Tianjian, Zuo Fan hanya menjelaskan kepada mereka yang berkuasa di Shizu Ouyang Changqing hanya seorang murid Zongmen. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi pada Zuo Fan di kedua sisi. Terkejut. Ketika Bai Li Yulei melihat kedatangannya, dia menghela nafas panjang, menemukan alasan yang sesuai, dan memandang Bai Li Jingtian berkata, Yang Mulia, kamu terluka serius sekarang. Mari kita temukan ranah yang aman untuk ditanami terlebih dahulu, Ben Wang sepanjang jalan Escort. Adapun jasa pertama leluhur sebelumnya selalu tidak puas dengan kinerja Yuyu, biarlah itu dia. Ternyata Thunder Sword King adalah masa depan merawat Leng Yu Sword King, hahaha. Patroli kecil di depan mereka berdua, Bai Li Jingtian sepertinya melihat sesuatu, matanya bersinar. Dan dia tidak bisa menahan tawa, menyala kepalanya, ya, karena memang begitu, biarkan Leng Yu Sword King mengambilnya. Tapi aku harus menontonnya dengan mataku sendiri, Zuo Fan dipatahkan oleh mayat Leng Yu Sword King untuk menyelesaikan hatiku. Benci. Wajahnya berkedip. Bai Li Yuyu dan Bai Li Yulei saling memandang, keduanya sedikit mengerutkan kening. Kemudian Bai Li Yuyu menatapnya lagi dan berkata dengan dingin, Yang Mulia, Anda adalah pewaris leluhur yang lebih tua. Yang terbaik adalah merawat tubuh bangsawan Anda. Sekarang lebih baik merawat luka Anda sesegera mungkin. Semuanya di sini, saya akan membereskannya. Brother Lei, tidakkah Anda membantu pangeran Anda pergi? Bagus. Tanpa mengatakan apa-apa, Bai Li Yulei mengangguk dan membawa Bai Li Jingtian pergi. Tetapi Bai Li Jingtian adalah tangan yang berayun, dengan keras kepala berkata, Tidak, saya tidak melihat kematian Zuo Fan hari ini sendirian, dan saya sangat gelisah. Saya harus memperhatikan Anda menghancurkan mayatnya. Yang Mulia, ia ada di sini untuk saya sekarang, tidakkah Anda percaya pada raja ini? Meliriknya dengan dingin, Bai Yuyu bersenandung lembut. Pangeran sangat berharga, dan leluhur dapat mementingkan Anda. Jika Anda memberitahu dia bahwa kami akan melindungi kebaikan Anda dan mengabaikan cedera Anda, itu akan memancing orang tuanya menjadi murka lagi. Kita tidak bisa berbuat dosa. Yang Mulia, silakan tinggalkan di sini secepat mungkin untuk sembuh. Jangan menyulitkan kami,
Jika tidak, jika kami kuat, kami akan mengundang Anda pergi. Wajahnya tidak berubah. Bai Li Jingtian memberinya pandangan yang dalam, tetapi dia cemberut dan wajahnya bergumam, kekhawatiran Leng Yusword King dipimpin sendirian. Tapi ini kesepian untuk mendesak, ikuti Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan jika leluhur bertanya, anak yatim akan menanggung semua upaya dan tidak mengganggu. Nenek moyang para leluhur tidak tahu bahwa Yang Mulia Pangeran, siapapun yang melakukan kesalahan akan mengejarnya. Jika Anda mengatakan menanggungnya, dapatkah Anda menanggungnya? Menatapnya dengan erat, Bai Li Yulei berkata dengan dingin. Saya harap sang pangeran tidak akan membuat kami malu dan menjaga tubuh bangsawan Anda. Jika Anda menunda lebih jauh, Anda akan menyalahkan kami untuk datang. Bahkan jika Anda ingin menuntut di depan leluhur Anda. Tidak masalah jika kita sama, kita semua melakukannya untuk Anda, leluhur akan mengerti. Kelopak matanya bergetar keras, Bai Li Jingtian menatap erat pada Bai Li Yulei dan Bai Li Yuyu, dan kemudian melihat Zuo Fan dalam-dalam. Mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi, berkata, beberapa kata tidak ingin dipatahkan, semua orang adalah pilar keluarga Bai Li, agar tidak merusak harmoni. Tapi kalian berdua Raja Pedang, jika dipikir-pikir, apakah itu benar-benar layak? Tubuhnya tiba-tiba bergetar, Bai Li Yulei saling memandang lagi, dan mereka semua mengeluarkan napas yang keruh. Dan kemudian mata mereka harus diperbaiki. Dan mereka mengulurkan tangan dan memandang ke arah Bai Li Jingtian dan memutuskan, Yang Mulia, tolong. Oke, aku harap kamu tidak menyesali semua yang kamu lakukan hari ini, Para murid gemetar ringan, dan Bai Li Jingtian terdiam lama, sebelum dia tiba-tiba menjentikkan lengan sendirian. Dan dia berbalik, lalu berbalik dan terbang. Bai Li Yulei memberi Bai Li Yuyu pandangan damai, dan segera pergi dari sini. Dalam sekejap, hanya ada satu Raja Pedang yang tersisa di sini. Dan lengkungan tiba-tiba, sedikit melengkung dari sudut mulut Zuo Fan. Chapter 1072, Chess. Menghadapi angin sepoi-sepoi, dia perlahan menurunkan tubuhnya, Bai Li Yuyu melirik dingin ke Zuo Fan, membawa napas dingin ke tubuhnya, dan berjalan ke arahnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi melihat wajah seseorang, mondar-mandir sedikit, hati mereka menegang. Meskipun Yuyu yang 100 mil ini pernah muncul dengan Zuo Fan, mereka masih sama sekali tidak tahu apa hubungan mereka. Pada saat ini, Raja Pedang Hujan yang dingin tampak membunuh di depan mereka. Apakah mereka teman atau musuh? Tetapi mereka benar-benar bingung, tidak dapat menilai sama sekali, dan gelisah. Pada saat ini, di sisi mana wanita ini berada? Menghela nafas panjang, senyum cemberut melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan menatap dalam-dalam pada sosok Bai Li Yuyu yang semakin mendekat dengan riang dan agak bingung. Aku tidak berharap pada saat ini, kamu akan di sisiku. Mata mana yang kamu lihat, aku di sisimu? Itu kurang bau. Tubuh tidak bisa membantu tetapi stagnan sedikit, dan berhenti sebentar. Bai Li Yuyu mendekati Zuo Fan dengan wajah dingin lagi, tapi dia merasakan sedikit pipi di pipinya, dan kesedihan di matanya bahkan lebih parah. Nenek moyang menginginkan kehidupan anjing anak Anda, dan bibi dan nenek saya ada di sini untuk mengambil kepala Anda. Begitu komentar ini keluar, kerumunan yang lain berkumpul kembali, dan tampak lebih berat. Hanya Zuo Fan yang menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, dan tidak peduli sama sekali, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya sekarang, tidak perlu memberikan pangeran mahkota. Ada juga Raja Pedang yang hanya teman baik itu. Cukup setia. Saya tahu ini adalah pelanggaran yang menyinggung Bai Li Yutian, tetapi saya masih membantu Anda dengan cara ini. Hanya saja, teman baik itu masih tidak terlalu pedas. Karena ia telah memutuskan untuk membantu Anda menyelamatkan saya, mengapa ia harus menjaga pangeran? Hidup. Bukankah lebih meyakinkan untuk langsung memotong rumput dan menghilangkan akarnya? Lei Ge tampaknya kasar, tapi dia adalah orang yang paling sentimental di antara 5 Raja Pedang kita. Bagaimanapun, pangeran adalah pilar keluarga Bai Li, bagaimana Lei Ge bisa membahayakan keluarganya tanpa alasan? Tanda tanya. Menatapnya dengan ganas, Bai Li Yuyu telah datang kepadanya. Dan dia membenci, kamu adalah pria dengan perut yang buruk, orang-orang mengambil risiko besar untuk membantumu. Kamu benar-benar ingin meminjam pisau untuk membunuh, biarkan dia membantu Anda membantai anggota keluarga Anda. Apakah Anda masih sedikit manusiawi? Mendengar ini, Murong Sue mengangguk dalam, menatapnya dengan kesal, seolah-olah Zuo Fan adalah musuhnya. Melihatnya, Ouyang Changqing tidak bisa menahan batuk, menyentuhnya, dan berbisik batuk-batuk. Sue Mei, perhatikan stand Anda. Saudara Zuo adalah miliknya sendiri, dan kita akan selesai ketika dia selesai. Terlepas dari hitam dan putih, tidak diketahui baik dan jahat, Meliriknya dengan garang.
Murong Sue bersenandung pelan, tetapi tidak berbicara. Meskipun dia berseberangan dengan Zuofan, hitam dan putih, dan tidak cocok dengan air dan api, tetapi sekarang di kam yang sama, dia hanya bisa sementara dengan iblis. Ini mungkin adalah kenyataan frustrasi. Terkadang hal-hal gaya dan hati nurani yang semua orang rindukan terkadang benar-benar kentut. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah sendirian, tidak bersama iblis, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iblis ini. Tahu tingginya 1 kaki, iblis tingginya 1, begitulah adanya di dunia. Yang disebut kejahatan itu tidak terkalahkan. Jika Anda menyebut slogan ini, mungkin itu bukan iblis itu sendiri. Sedikit mengangkat bahu, celaan Zuofan kepada Bai Li Yuyu sama sekali tidak peduli, tetapi dia tersenyum dan berkata, saya bukan manusiawi, tetapi Anda bersedia membantu saat ini. Dan Zuofan juga menerima perasaan ini. Jika Anda dalam kesulitan di hari lain, saya tidak akan peduli. Kamu dalam masalah, seluruh keluargamu dalam masalah, Dia tidak bisa tidak menatapnya, Bai Yuyu Fengmu canggung dan cemberut. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuofan tidak bertanggung jawab, dengan cahaya yang dalam di matanya, hari ini kamu membantuku, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Hahaha. Singkatnya, aku ingat kebaikanmu, berkumpullah sekarang. Dengan mengatakan itu, Zuofan telah berbalik dan segera menatap semua orang dengan wajah serius. Seberapa jauh dari sini ke arah teleportasi, pergi sekarang. Masih ada 1/4 jam. Jika kita bergegas, kita bisa pergi lebih cepat. Wu Qingqiu buru-buru berkata. Sedikit mengangguk, Zuofan memberi isyarat kepada Bai Yuyu. Yuyu, mengantar mereka pergi dari sini, tidak ada masalah. Hei, kamu benar-benar memperlakukanku seperti budak? Kenapa? Bukankah kamu baru saja memilih untuk menjadi aku? Zuofan menatapnya tanpa sadar dan terkekeh. Karena itu masalahnya, sama seperti karavan kami datang. Dengarkan perintah saya sekarang. Jika Anda masih mendengarkan panggilan Bai Li Yutian, maka Anda juga dapat langsung menembak saat ini, jika Anda menginginkan hidup saya, apapun yang Anda inginkan. Kamu. Tanpa sadar, ekspresi Bai Yuyu rumit, tapi dia akhirnya mengerang, memelototinya, dan berjalan maju, sebenarnya membuka jalan bagi mereka. Memalingkan kepalanya dari waktu ke waktu, dia memandang yang lain dengan dingin, dan berteriak, apa yang kamu lakukan, cepatlah. Jika Raja Pedang lain mengetahuinya, kamu sudah terlambat untuk pergi, Setelah berbicara, Bai Li Yuyu bergegas maju, berjuang maju, meskipun dia merajuk, tetapi tidak ada kebencian. Semua orang tidak merasa sedikit terpana untuk waktu yang lama sebelum mereka tiba-tiba bereaksi dan bergegas mengikuti jejak Raja Pedang Wanita. Terutama Ouyang Changqing tidak bisa berhenti menepuk-nepuk lengan Zuofan dengan ekspresi hormat. Saudara Zuo, Niu, berani mengorek bahkan sudut Jianzun yang tak terkalahkan. Dan masih membongkar keluarga mereka sendiri. Sudut dinding, Anda tahu, Jianzun dan Bai Li Jingwei yang tak terkalahkan biasanya membongkar kaki kami Sangguan Fei Yun dan Qingsheng semua berlari ke arah mereka. Benar-benar memberi kami wajah keempat gubernur. Katakanlah, bagaimana Anda melakukannya? Nilai nominal. Sedikit memanjakan diri, Zuofan dengan lembut menyentuh wajahnya yang tampaknya biasa, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan membuat suara pelan. Kemudian dia datang ke sisi Chu Qingcheng, membantu Sui Ruohua dengan dia, dan bergegas ke arah teleportasi. Nilai Yan. Dengan kerutan yang dalam, Ouyang Changqing tidak bisa berhenti menyentuh wajahnya yang seperti batu giok dan memikirkannya dengan hati-hati. Saudara Zuo menggunakan rencana pria cantik. Tetapi bahkan dia bisa berhasil, jadi bukankah bocah itu akan Anda dapat mengandalkan ini? Hei, untuk mengatakan, apakah ada Raja Pedang Wanita di Zhongzhou? Di sisi lain, bintang pedang Pangeran Bai Li Jingtian muram di udara, dikelilingi oleh Jian Wang. Bai Li Yulei menatapnya dengan erat, mencegahnya melakukan gerakan kecil. Tiba-tiba, Dao memecahkan suara satu demi satu, 3 sosok yang akrab segera menyeberang di depan keduanya. Setelah melihat Bai Li Jingtian, dia tiba-tiba berteriak dan berkata, 3 Raja Pedang tetap tinggal. Mencicit. Ketiga sosok itu mandek dan berhenti bersama, tetapi mereka adalah 3 dari 5 Raja Pedang lainnya. Tapi melihat sosok mereka, Bai Li Yulei berkedip, wajahnya suram. Lalu dia melihat Bai Li Jingtian di sekitarnya. Kelopak matanya berkedip, sudah mengerti rencananya, tetapi tidak ada cara. Dia tidak bisa setrum anak ini langsung di depan 3 Raja Pedang. Yo, bukankah ini yang mulia pangeran, dan brotherly, bagaimana Anda bertemu? Melihat keduanya, ketiganya juga aneh. Cukup beralasan bahwa para pangeran adalah junior dan memiliki kekuatan terbatas. Raja Pedang tidak akan bertindak dengan mereka dengan santai, itu merepotkan.
Tapi sekarang, matanya menyipit dengan ringan, dan mereka bertiga melihat lebih dekat lagi. Tetapi tiba-tiba dia terkejut. Hei, Yang Mulia, lenganmu. Ah, jangan disebutkan itu. Menghela nafas panjang. Wajah Baili Jingtian sedih, dan dia sedikit condong ke arah ketiga orang itu, penuh air mata. Jangan para leluhur menginginkan kepala Zuofan itu. Kebetulan 10 saudara lelaki kita menemukannya. Apa kau menemukannya? Mereka bertiga tiba-tiba tampak cemberut dan saling memandang. Semuanya tanpa sadar menunjukkan warna mereka yang hilang. Neneknya sebenarnya ditemukan oleh mereka. Bukankah itu pekerjaan mereka? Pangeranmu, karena itu yang terjadi, kamu pasti telah memenangkan kemenangan. Apakah kamu mendapatkan kepala anak itu? Apakah pangeran lain sudah naik pangkat pertama dan meminta bantuan nenek moyang tua? Air mata di matanya memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Dan Baili Jingtian menggelengkan kepalanya dengan raut wajahnya. Apa gunanya? Anak itu terlalu kuat, dan 9 kaisar yang tersisa semuanya telah terbunuh. Bahkan tangan kananku terlempar begitu saja setelah dia memberikannya padanya. Jika Raja Pedang Guntur terburu-buru pada waktunya, aku takut Gukuan sudah membunuh Huang Puan. Mereka bertiga menatapnya dalam-dalam, dan saling memandang lagi, semua ngeri. Pangeran adalah pemimpin di antara generasi muda. Siapa yang dapat membandingkan di 5 negara bagian? Kali ini, 9 pangeran ditanam bersama di tangan seorang anak laki-laki berambut. Tampaknya para murid Gunung Tianmo memang berbeda dari dunia. Namun, keheranan mereka hanya dalam sekejap, dan segera mereka menatap Baili Yulei, bibir mereka menyeringai seperti topeng, dan mengepalkan tangan mereka. Maka inilah mengapa Lei mengambil selamat atas lagu ini. Para leluhur tahu bahwa mereka pasti akan menghargai Brother Lei, dan mungkin itu juga akan memungkinkan Brother Lei belajar lebih banyak selama beberapa bulan di bawah pedang. Pada saat itu, kekuatan Lei Brother, ketika ini adalah yang terbesar dari 5, hahaha. Dengan wajah muram, dia tidak berbicara. Baili Yulei menghadapi teman-teman ini dengan pujian yang tak terucapkan, tetapi hanya mengangguk sopan dan menanganinya. Aku khawatir kamu salah paham. Namun, pada saat ini, Baili Jingtian mengubah kesedihan sebelumnya, menyeringai, dan melambaikan tangannya. Festival Guntur Pedang Raja Gao Fengliang yang mendebarkan, ia melihat anak yatim itu terluka parah. Pikiran pertama adalah membawa anak yatim ke batas aman untuk penyembuhan. Saya tidak menaruh fungsi ini di mata saya sama sekali, saya sangat tersentuh sendirian. Pahala itu, mereka bertiga bergegas bersama tanpa menyadarinya. Sudut-sudut mulutnya melintasi lengkungan jahat, dan Baili Jingtian melirik Baili Yulei dengan pandangan suram, dan menunjuk ke Zuofan tempat mereka melarikan diri, dan berangkat. Sama seperti Raja Pedang Hujan yang dingin, kebetulan ketika dia tiba, Raja Pedang Guntur memberikan kredit ini kepada Raja Pedang Leng Yu, tapi anak itu memiliki sedikit keterampilan. Raja Pedang Leng Yu memiliki hubungan dengan dia, mungkin tidak akan menyebabkan dia mati dengan mudah, setidaknya untuk menyiksa dan bermain untuk sementara waktu, jika kamu sekarang. Ya, sekarang kita punya waktu untuk pergi. Dia menganggukkan kepalanya dengan cemas, dan mereka bertiga dengan cepat mengepalkan tangan mereka pada keduanya. Dan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, mereka semua terbang ke tempat pangeran menunjuk, langsung tanpa angka. Melihat adegan ini, Baili Jingtian melirik Baili Yulei dengan aneh, tetapi dia menunjukkan senyum puas, Raja Pedang Guntur yang mendebarkan. Sekarang sendirian dapat menyembuhkanmu dengan ketenangan pikiran, hehehe. Wajahnya bahkan lebih suram, Baili Yulei menatapnya, dan dia mengangguk tak berdaya dan menghela nafas panjang. Yuyu, saudaraku hanya bisa membantumu untuk sampai di sini. Ketiga orang itu tidak akan dengan mudah menjual wajahmu untuk jasa ini. Pada saat itu, Anda harus mandiri, jangan benar-benar merobek wajah Anda dengan keluarga Anda untuk anak itu, maka tidak ada yang bisa melindungi Anda. Chapter 1073, Cheat. Cepat, apa kalian semua kura-kura berjalan sangat lambat? Di jalan terjal, Baili Yuyu seperti harimau betina, menghadap kerumunan orang yang bergegas ke jalan. Meraung seperti raungan di timur sungai, dan mengguncang langit. Semua orang berusaha terhuyung-huyung ke depan sambil berusaha menahan napas, dan pada saat yang sama mereka harus menahan harimau betina. Pertama-tama Tuan Muda Ouyang Changqing tidak tahan. Sebagai pemimpin generasi muda Haimingzong, ia biasanya menyalahkan orang lain seperti ini. Kapan gilirannya menyalahkannya seperti itu? Tetapi di hadapan Raja Pedang Tingkat, dan tingkat ayahnya Baili Yuyu, dia setengah marah dan tidak berani mengirim rambutnya. Dia hanya bisa tertawa keras, dan dia dengan lembut memprotes dengan wajah murahan. Saudaraku, kita mereka semua adalah pasien yang terluka parah, dan dimaafkan untuk berjalan lambat.
Jadilah perhatian, namun, suaranya masih jatuh, dan Bai Li Yuyu berteriak lagi, dan dia meludahkan wajahnya, kamu terluka karena kamu terlalu lemah. Bahkan 10 kelinci Bai Li Jingtian tidak bisa menghadapinya, kamu apa yang biasanya kamu makan? Limbah, limbah, limbah. Bai Li Yuyu langsung berubah menjadi raja gunung yang membajak jalan. Dia berteriak di telinga satu persatu kepada orang-orang yang bepergian sepanjang jalan, dan mereka semua mengguncang gendang telinga dengan gemetar, dan gemuruh terdengar. Ouyang Changqing tidak bisa membantu tetapi mengecilkan kepalanya. Begitu ngeri, dia tidak pernah berani berbicara kembali, meskipun hatinya cemberut. Yaya Yuk, berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung, benar-benar memandang rendah bocah jahat di Bai Li Jingtian. Dengan kata lain, berapa lama bagimu, Raja Pedang, untuk berlatih, dan seberapa banyak kita berlatih? Dapatkah ini dibandingkan? Wanita gila, limbah, buang, buang. Saya tidak pernah memperhatikan bahwa Ouyang Changqing menggambar lingkaran di belakangnya. Mengutuknya, Bai Li Yuyu masih membawa kekuatan ganas. Menderu dan berjalan di depan bayangan pribadi, mengatakan bahwa itu baik untuk memotivasi atau mencambuk, adalah untuk membuat mereka bergegas. Dalam seperempat jam, mereka tidak panjang atau pendek, dan dengan kecepatan Raja Pedang, mereka dapat ditemukan dengan cepat. Ketika dia bertemu Raja Pedang lain untuk mengejar ketinggalan, bagaimana dia harus merespons? Jika dia ingin menjaga junior ini dan bekerja dengan orang-orang itu, dia akan mengkhianati keluarganya sepenuhnya dan tidak pernah melihat ke belakang. Jika Anda mengabaikan mereka, tidak masalah jika mereka dibantai, tetapi Zuo Fan dibantai. Jadi untuk pelarian darurat ini, dia begitu bersemangat di dalam hatinya sehingga dia bahkan tidak di bawah mereka. Ditambah dengan amarahnya yang kasar, itu secara alami menjadi setan wanita yang mengerikan dan terhormat di hati semua orang. Hanya saja telinga penyihir ini berani memanggil telinga siapapun, tetapi ketika dia melewati sisi Zuo Fan, menyaksikan mata dingin Zuo Fan menatapnya, dia tertegun sejenak dan dia bisu sesaat. Dan kemudian melewati pria ini. Terus memacu anak di belakang. Melihat adegan ini, semua orang tanpa sadar melemparkan mata iri mereka. Zuo Fan ini adalah Zuo Fan. Ini tidak dihitung untuk menggali sudut Jianzun yang tak terkalahkan, tetapi juga untuk menguasai master pedang yang begitu tunduk, itu benar-benar seekor anjing. Apakah itu benar-benar tergantung pada nilai nominal, pria tampan? Memikirkan hal ini, tangan Ouyang Changqing berkedip, dan sebuah cermin perunggu muncul, dan dia memandangi wajah kepala dan wajah minyak itu dengan sangat tampan, sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, kami tidak buruk, bagaimana mungkin saudari itu? Tampar, namun, suara yang jernih keluar tiba-tiba, dan Ouyang Changqing tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bai Li Yuyu menamparnya tanpa sadar dan berteriak, ayo, apa fotonya, seperti seorang wanita, buang waktu, pergi. Dengan kepalanya menyusut dan mulutnya bergerak-gerak, Ouyang Changqing menutupi pipinya yang tinggi dan menundukkan kepalanya, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanan. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menutup mulut mereka dan tertawa kecil. Zuo Fan juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Putra yang mulia ini benar-benar harta yang hidup. Tiba-tiba, guntur terdengar, dan suara langit pecah. Tubuh Bai Yuyu tiba-tiba menggigil, dan kemudian dia membeku, tidak bergerak, dan wajahnya dengan cepat redup. Zuo Fan juga mengerutkan kening, berhenti dan berbalik untuk melihat Bai Yuyu, merenung sedikit, dan segera berteriak, Yuyu, kirim mereka berdua dulu. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan mendorong Chu Qingcheng dan Sui Ruohua ke depan. Bagaimana denganmu? Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya dalam, sepenuhnya memahami apa yang dia maksud, tetapi Bai Li Yuyu mengerutkan kening, khawatir. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan ragu-ragu, hal yang paling tak terhentikan di hatiku adalah Qingcheng. Dan orang yang paling terpercaya di sekitar Qingcheng adalah saudari Sui. Jadi, kau bawa mereka pergi, dan aku akan santai. Aku akan pergi ke Beihai segera. Mereka ingin menangkap saya, tidak begitu mudah. Alisnya berkedip. Bai Li Yuyu menoleh untuk menatap Chu Qingcheng, yang malas di kulit Seng Wang, dan kemudian menatap Zuo Fan, wajahnya ragu-ragu. Yuyu, kali ini kamu membawa Bai Li Yutian untuk menyelamatkanku, aku sangat tersentuh. Terakhir kali aku bilang aku tidak membutuhkanmu lagi, aku minta maaf. Kali ini, aku ingin kamu mengawal istriku dengan aman. Menatap dengan kencang pada alisnya yang keriput, mata Zuo Fan acuh tak acuh, dan ada suara samar. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika kamu tetap di sini, kamu tidak dapat menghentikan ketiga orang itu. Lagi pula, kamu ingin mengambil kembali nama Zhu Wangzong? Anda datang untuk menyelamatkan saya tidak ingin Anda menjadi sulit, lebih baik tidak bertemu mereka.
Bawa mereka pergi, saya punya jalan keluar sendiri. Apakah Anda tidak percaya saya dengan cara ini? Riset operasi. Menatapnya dengan seksama, Bai Li Yuyu berpikir sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya, meraih bahu Chu Qingcheng dan Sui Ruohua tiba-tiba, menginjaknya, dan terbang tiba-tiba ke udara. Langsung ke arah susunan transmisi. Tidak dalam sekejap. Itu hanya kepercayaannya, tapi masih tetap santai, orang jahat, hati-hati, jangan mati. Hei, mengapa saudari itu pergi? Melihat Bai Li Yuyu pergi, Ouyang Changqing tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan akhirnya melihat Zuo Fan meminta suara. Sambil menyeringai, Zuo Fan ragu-ragu, kamu terluka serius, mungkin persepsi Anda telah menurun. Baru saja kita merasa bahwa 3 kekuatan kuat sedang mendekati sini, dan mereka harus menjadi tuan dari 3 Raja Pedang. Dia bisa datang untuk membantu saya, ini adalah persahabatan sebelumnya, itu adalah persahabatan sebelumnya. Gelap tolong, jangan biarkan orang lain menemukan. Jadi saya membiarkan dia mengirim mereka terlebih dahulu, jadi mereka aman. Brother Zuo, mereka aman, bagaimana dengan kita? Tanpa diduga, Ouyang Changqing mengedipkan matanya yang bingung dan bergumam. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan menunjuk ke dirinya sendiri, senyum percaya diri muncul di matanya, bukankah ini masih aku? Kamu, bisakah kamu benar-benar menangani Raja Pedang? Aku tidak bisa menghadapinya sendiri. Tapi aku sudah membuat banyak persiapan untuk perjalananku ke Beizu sebelumnya. Belum lagi Raja Pedang, bahkan jika aku tidak mengalahkan lelaki tua Jianzun, aku masih punya strategi untuk menghadapinya. Sebuah kilatan tajam di matanya. Zuo Fan tiba-tiba menoleh dan memandang dengan arogan ke awan di atas langit, belum lagi sekarang, tujuan mereka adalah aku, dan mereka tidak bisa bersembunyi. Sikat-sikat. Tiba-tiba, pada saat yang sama, 3 bayangan hitam melintasi langit. 3 Raja Pedang muncul di depan semua orang, dan momentum kuat segera menyelimuti di bawah. Meluruskan napas semua orang menjadi stagnasi. Mengerikan, hanya wajah Zuo Fan yang masih tenang, matanya menyipit, dan sudut mulutnya menyilangkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, dalam dan licik. Saya mendengar bahwa 5 Raja Besar keluarga Bai Li, Badai Petir Feng Yun, memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya baru saja melihat Raja Pedang Guntur dan Raja Pedang Hujan Dingin. Saya pikir semua orang adalah Raja Pedang King Feng yang tersisa, Raja Pedang Yunling dan Raja Sunben. Raja Pedang Api, hehehe, Tuan Zuo sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tidak punya masalah sebelumnya. Tanpa diduga, kamu telah menjadi tujuan utama kami. Ini benar-benar kuda putih. Apa yang salah? Hahaha. Dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya pada Zuo Fan. Ketiganya saling memandang, dan mereka semua tertawa. Mata mereka terpancar dengan cahaya yang menyilaukan, dan mereka memandang mata Zuo Fan seolah-olah mereka sedang melihat harta karun ketenaran, kekayaan, emas dan perak. Oleh Tuan Zuo, kami mendengar bahwa Leng Yu Jianwang ada di sini, dan dia baru saja merasakan napasnya. Mengapa kamu menghilang begitu cepat, Bung? Sudut mulut lebar, menunjukkan gigi putih dingin, Zuo Fan seperti hantu jahat merangkak keluar dari neraka, dan dia memiliki pandangan yang aneh. Kamu mengatakan bahwa wanita bodoh, hahaha. Sama seperti kamu, bukan kontrol diri, sebenarnya ingin mengambil kepalaku? Aku telah dipukuli oleh luka-lukaku yang serius. Jika aku merasa bahwa kamu muncul lagi, aku pasti akan mengejar dan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Apa? Tanpa sadar, mereka bertiga terkejut, maksudmu Raja Pedang Hujan Dingin, yang diusir oleh cedera seriusmu, bagaimana mungkin? Kau bukan jiwa. Mereka mengangkat alis mereka, dan kata-kata mereka tidak jatuh. Zuo Fan memandang mereka bertiga dengan wajah mencibir, alam jiwa yang mencair. Siapa yang memberitahumu, Bai Li Yuyu? Hahaha, apakah kamu percaya? Apa maksudmu? Wajahnya tidak jelas, dan mereka bertiga berkedip, mengerutkan kening. Senyum licik di wajah perlahan naik, mata Zuo Fan menyipit, dan suara samar berkata, pada awalnya, Bai Li Yutian meninggal dan meminta Bai Li Yuyu untuk datang kepada saya. Mengatakan bahwa itu membantu, tidak mencoba mengeksplorasi saya. Apakah Anda pikir dia berpikir dengan hati-hati, apakah saya tidak tahu? Nah, sekarang setelah saya tahu, di mana saya akan benar-benar menunjukkan padanya? Mungkin Anda tidak tahu, hanya 10 hal kecil dalam keluarga Bai Li Anda Laozi menangani 9 dari mereka. Dan yang lainnya kebetulan diselamatkan oleh Leng Yu Sword King dan Thunder Sword King. Tapi itu tidak bisa diselamatkan, karena aku sama sekali tidak menaruh benda kecil itu di mataku. Dan aku tidak mengejarnya. Lalu, 2 Raja Pedang, apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa menyelamatkan orang dari saya? Hah? Lao Su adalah murid Gunung Tianmo, apakah Anda tidak terlihat datar?
Begitu kata-kata itu jatuh, momentum raja yang tak tertandingi keluar dari Zuo Fan. Meskipun kekuatannya bahkan tidak kembali ke alam Yuan, sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat semua orang di tempat kejadian tanpa sadar melihat ke bawah bersama-sama. Bahkan 3 Raja Pedang tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuh mereka dan benar-benar ngeri. Mungkinkah dikatakan, hari ini para murid Gunung Sihir benar-benar tak terduga. Semua yang dilihat Leng Yujian Wang di sekelilingnya adalah ilusi, benar-benar tertipu olehnya? Jika ini masalahnya, mereka tidak akan berani bertindak dengan mudah. Ayuro, siapakah generasi biasa yang dapat mengusir pedang raja dengan serius? Untuk sementara waktu, di hadapan sumbangan besar ini segera tersedia, 3 Raja Pedang hanya sedikit ditipu oleh Zuo Fan, dan kemudian mereka tidak berani memulai, dan menjadi berhati-hati. Tapi dari mana mereka tahu bahwa Zuo Fan hanyalah orang asing yang kuat, tetapi meski begitu, mereka masih saja menggertak dan jerawat di tengah dahi mereka. Chapter 1074, Three Seriously Injured. Raja-raja pedang ini, biasanya hanya memiliki otot yang tumbuh. Apa yang harus saya katakan, mereka semua percaya? Menatap erat pada 3 Raja Pedang yang tiba-tiba menjadi gemetar, mulut Zuo Fan tertutup dengan senyum, tetapi hatinya cemberut. Saudara Zuo, saya pikir Anda tidak begitu kuat. Bahkan ahli pedang pendek bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Ouyang Changqing dengan santai melirik kepalanya, menatapnya dengan hormat. Dan bertepuk tangan dengan lembut, tampaknya saudara Zuo telah berurusan dengan Jing Tian sejauh 100 mil sebelumnya, dan bahkan kekuatan semi-sukses tidak berguna. Saudara Zuo ada di pihak kita, kita lebih tenang. Hanya saudara Zuo, semua orang adalah generasi, bagaimana Anda berlatih, begitu cepat di luar penguasa Raja Pedang? Sumber daya pelatihan kami seharusnya tidak berada di bawah Anda kenapa begitu mesum? Alis tidak bisa menahan guncangan, Zuo Fan menyipitkan mata ke arah anak lelaki bangsawan itu, mulutnya bergerak-gerak, bergumam, saudaraku Ouyang. Menurutmu apa kata yang paling penting untuk berjalan di sungai dan danau? Aku tahu ini, kata Dat, itu artinya. Salah, ini penipuan, dengan tak berdaya meliriknya. Zuo Fan menggeram dengan suara rendah, ada apa dengan Leng Yu Sword King? Anda tidak tahu, Lao Su menggertak mereka sekarang, apakah Anda masih serius? Dengan kata lain, ketika Anda berlatih, bukan? Menuju tujuan Raja-Raja Pedang ini, hanya latihan otot? Puff. Mau tak mau menutup mulutnya dengan tawa, Murong Sue melihat Zuo Fan dan Ouyang Changqing memandangnya dengan aneh, tetapi kuda itu tampak canggung dan kedinginan lagi. Orang-orang lainnya tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepala mereka, dan mereka tidak merasa bahagia. Mengangguk dengan jelas, Ouyang Changqing akhirnya mengerti segalanya. Ternyata saudara Zuo menipu mereka, tetapi apakah mereka akan mempercayainya? Apakah kamu percaya atau tidak? Apakah tas bawah kamu tidak aman? Sekarang keraguan terbesar mereka adalah menghilangnya Leng Yu Sword King secara tiba-tiba. Selama bagian bawah ini tidak bocor, kamu dapat berdiri diam dengan mereka untuk sementara waktu. Zuo Fan berbicara dengan samar. Lalu apa? Ayuro Ouyang Changqing bertanya lagi. Janganlah kita terus mengkonsumsinya bersama mereka, dan akhirnya kertas itu tidak bisa menahan api. Itu benar, jadi ini hanya tindakan sementara. Dan ini hanya masalah waktu. Ketika penolong datang, semuanya akan diselesaikan. Pembantu, siapa? Kamu akan tahu sebentar lagi, tetapi jika dia tidak datang, aku akan memilikinya. Meskipun bukan tidak mungkin, itu. Alis berkedip, Zuo Fan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi berhenti berbicara. Melihat skenario ini, Ouyang Changqing bahkan lebih bingung. Tapi di mana dia tahu bahwa tujuan Zuo Fan sangat jelas kali ini, dia hanya pergi ke Beihai untuk menemukan Hayao. Adapun untuk pertempuran antara Zhongzhu dan Shizu, dia tidak ingin berbaur dengan mudah. Dua kekuatan utama bersaing, dan keuntungan nelayan, jika dia menembak, itu pasti akan merusak keseimbangan ini, dan penghasilannya akan menyusut seketika. Sebagai contoh, dia memiliki kekuatan untuk membuat Jianzun yang tak terkalahkan mati dalam sekejap, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Karena jika dia melakukannya, Zhongzhu runtuh dalam sekejap, dan tanpa mengorbankan kekuatan tempur keempat negara, dia akan langsung berbaris dan membagi Zhongzhu. Hasil dari ini adalah bahwa Shizu telah mendapatkan banyak uang, tetapi dia tidak dapat apa-apa. Dan kekuatan kedua belah pihak hanya bisa mendapat keuntungan dalam perang hanya jika mereka bertarung denganmu sampai mati. Jadi Zhongzhu dan Shizu memikirkan kemenangan dan penggelapan, tetapi Zuo Fan memikirkan cek dan keseimbangan. Seperti keluarga Luo, dia tidak bisa memecahkan cek dan keseimbangan ini dalam menghadapi kekuatan yang kuat dan rumit. Dia harus menggunakan cek dan keseimbangan untuk bangkit sebelum dia dapat memerintah dunia.
Ini adalah hal yang paling sulit baginya untuk dipertimbangkan. Tetapi semua ini, orang-orang di Shizu dan Zhongzhou tidak tahu. Di mana mereka bisa berpikir bahwa kedua belah pihak menganggap satu sama lain sebagai lawan, tetapi mereka masih memiliki musuh bersama, yaitu, mereka dicubit dengan keras. Tetapi mereka menonton api dari sisi lain, dan mereka tidak mau berkontribusi, atau bahkan menghancurkan Raja Pedang untuk Shizu. Zuofan, jika ini diketahui oleh pejabat senior Shizu, itu pasti akan menyesal. Yang dimaksud dengan mencari kulit dengan harimau, ini dia. Ada sedikit keringat dingin yang keluar dari kepalanya. 3 Raja Pedang di udara dibual banggakan oleh satu pas Zuofan, terpana untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Seorang lelaki jangkung dan kurus memandang seorang lelaki setengah baya tanpa wajah putih, saudara Yuyun, jika anak ini benar-benar menyakiti Yuyu. Maka kekuatannya pasti setara dengan 2 atau 3 Raja Pedang, kalau tidak, Yuyu bahkan tidak akan menghubungkan tubuhnya. Tidak ada kesempatan untuk mundur. Dalam hal ini, bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak dapat mengambil anak ini. Ya, tapi premisnya adalah apa yang dia katakan itu benar. Alis berkedip, Baili Yuyun mengerang sedikit dan bergumam pelan. Seorang lelaki yang agak gemuk dengan janggut gemuk mendengarkan dan dengan tergesa-gesa berkata, tapi dia baru saja mengatakan tentang sang pangeran. Itu memang sama dengan yang dikatakan pangeran sebelumnya. Ini membuktikan bahwa informasi Yuyu telah tidak selaras. Pangeran terluka seperti itu, dan semua ini adalah karena dia sengaja membuat tipu daya. Yuyu mungkin tidak berharap dia menyembunyikan begitu banyak kekuatan sebelum dia membalikkan perahu di selokan dan pergi. Kalau tidak, mengapa pangeran berkata Yuyu ada di sini? Apakah tidak melihatnya? Di hadapan jasa ini, selain dikalahkan, alasan apa yang harus dia tinggalkan? Saling memandang, ketiga pria itu menunduk lagi, dan Baili Yuyun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ini bahkan lebih buruk. Gunung Tianmo tidak begitu lemah, tetapi agak kuat. Kita seharusnya tidak tersinggung, tetapi sekarang tersinggung. ... Potong rumput dan akarnya, bunuh orang dan bunuh mulut. Sebuah pukulan di sisi leher, mata lelaki jangkung kurus itu berkilau, dan dia memandang semua orang di bawahnya dengan keengganan. Tidak seorang pun di sini bisa tinggal, termasuk anak itu, semua harus dihancurkan. Tetapi yang lain baik untuk mengatakan, masih kekuatan bocah ini tidak pasti, kita tidak tahu apakah. Matanya sedikit menyipit, dan mata Baili Yuyun berbalik. Tetapi tiba-tiba ia menunjukkan warna yang berbahaya, anak ini sulit dihadapi. Tetapi kelompok orang-orang rumit di bawahnya mudah ditangani. Yang disebut perawatan kacau, anak ini akan muncul bersama mereka dalam bersama-sama, pasti ada seseorang di dalam dirinya yang memiliki hubungan dengannya. Aku akan menemuinya, mencoba mengujinya secara mendalam, dan kedua membawanya menjauh dari orang-orang itu, kamu akan membunuh mereka untukku. Begitu dia terganggu, kita segera menyerang mereka dan menangkapnya lengah. Dan ini juga bisa menemukan kelemahannya. Mengetahui siapa orang-orang ini lebih peduli, dia bisa dengan cepat menangkap kelemahannya. Bagaimana? Kakak Yun brilian. Mereka saling memandang, dan mereka berdua mengacungkan jempol. Segera setelah itu, mereka bertiga menatap semua orang di bawah ini. Hanya saja kali ini, tidak ada keraguan di mata mereka. Sebaliknya, mereka muram dan membunuh, dan mereka tidak bisa berhenti mengungkapkannya. Jelas mereka akan memulai. Tanpa sadar, hati Zuofan sedikit tenggelam, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Itu memang Raja Pedang, dan segera ada tindakan balasan. Tampaknya sudah saatnya penipuan ini terjadi. Mereka sudah memikirkan solusi untuk memecahkannya, dan mereka tidak khawatir. Sikat-sikat. Begitu saya melangkah, 3 bayangan hitam melintas bersama, tetapi seperti elang terbang, saya tiba-tiba membungkuk dan bergegas turun. Baili Yuyun langsung mendatangi wajah Zuofan, dan 2 lainnya berpisah menjadi 2 cara, melewati Zuofan, dan mengepung yang lainnya terluka parah. Dengan cara ini, apalagi Zuofan bukan penguasa Raja Pedang, bahkan jika itu, tidak ada cara untuk melakukannya. Selain perlindungan diri, tidak ada yang bisa sepenuhnya dilindungi. Kuncinya adalah, dengan kekuatannya sendiri, menghadap Raja Pedang, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Tekanan pemberontak yang berani sudah dekat, dan segera menekan di depan semua orang, sehingga semua orang tidak bisa membantu tetapi mandek dan terlihat ngeri. Zuofan juga mengerutkan kening, perlahan membelai cincin dengan leimang di tangannya, mendesah tak berdaya. Sayangnya, bagaimanapun juga, saya masih belum punya waktu. Sepertinya saya harus melakukannya sendiri, Bas. Gelombang fluktuasi tak terlihat muncul dari cincin, dan momentum kuat tahu juga terpancar darinya. Zuofan perlahan mengangkat tangannya, dan matanya acuh tak acuh.
Karena Anda mencari kematian, maka, Namun, pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi, tetapi pedang sengit Wen Sandaoki menyeberang, dan 3 Raja Pedang belum datang ke kerumunan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengayunkan tubuh mereka, dan kemudian seekor ikan mas meluruskan dan terbang kembali. Di udara, 3 roh pedang melintasi sudut pakaian mereka satu demi satu, dan mereka merobek mulut yang panjang dan sempit. Siapa? Ayuro merasakan kekuatan pedang Ki, mereka bertiga saling menatap, melihat ke tempat pedang Ki datang. Sebuah tawa ringan terdengar, dan 3 sosok yang akrab tiba-tiba muncul di depan semua orang, hehehe. 3 Raja Pedang juga karakter di 5 negara bagian dan telah terkenal selama ribuan tahun. Mereka di sini untuk menggertak sekelompok junior, bukankah mereka disalahkan? Ayah, saudaraku, tanpa sadar, Ouyang Changqing dan Murong Sui segera berteriak kegirangan. Itu benar, 3 orang yang kebetulan ada di sini dan menyelamatkan semua orang adalah Murong Li, Ouyang Lingtian dan Sang Guan Feixiong, yang memegang 3 pedang. Hanya saja pada saat ini, meskipun mereka bertiga memegang pedang dan keagungan ilahi, tetapi wajah mereka pucat, dan ada sedikit warna merah di sudut mulut mereka, jelas mereka terluka parah. Tapi mereka masih mengepalkan gigi dan bertahan, menatap tajam pada 3 Raja Pedang di sisi yang berlawanan. Melihat ini, telapak tangan Zuofan yang baru saja dia angkat perlahan turun lagi, dan dia menghela nafas panjang. Karena seseorang keluar untuk menghentikan mereka, dia tidak harus menembak, hanya menyelamatkan. Hehe. Saudara Zuo, Anda benar-benar pria yang baik, dan ada pembantu di sini. Dengan ayah saya dan mereka di sini, ketiga Raja Pedang itu tidak dapat melakukan apapun untuk kami. Hahaha. Ouyang Changqing memeluk Zuofan, bersemangat lagi dan lagi, berteriak, benar. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah untuk menemukan tempat yang aman untuk melihat ayah mereka mengalahkan 3 Raja Pedang besar, atau bersorak di samping untuk menghibur mereka? Saudara Zuo, Anda merencanakan dengan baik, keamanan seperti apa menurut Anda? Sedikit mengerang sedikit, Zuofan meliriknya dengan menyipit, mengambil napas dalam-dalam, tetapi perlahan berkata, meskipun penolong yang saya katakan bukan Ling Zun. Tetapi karena mereka tiba tepat waktu, itu juga pilihan yang baik. Jadi kita masih, lari. Dengan teriakan nyaring, Zuofan segera berbalik dan menyapa semua orang, bergegas menuju susunan teleportasi. Tapi itu membuat Ouyang Changqing dan yang lainnya tercengang dan benar-benar tercengang. Butuh waktu lama sebelum mereka bereaksi dan buru-buru mengejar mereka. Bingung, Saudara Zuo, mengapa Anda berlari? Trik berakhir, dan pasukannya hampir musnah sekarang. Sekarang beberapa orang keluar dari tank top. Kamu masih berlari dan menunggu untuk mati di sini, kamu bodoh. Sambil menarik Wu Qingqiu, mereka berlari dengan putus asa. Zuofan memandang Ouyang Changqing, adik laki-laki itu memarahi dengan keras. Masih bingung di matanya, Ouyang Changqing bingung, jangan mereka semua datang, mengapa saya? Bam. Namun, suaranya tidak jatuh, tetapi dia mendengar 3 suara keras, dan ketiga sosok itu terbang di depan mereka dalam sekejap, jatuh ke tanah, dan darah merah berceceran di tanah. Menodai seluruh bumi. Menjadi merah tua. Melihat dari dekat, ketiganya bukan yang lain, tetapi mereka tidak diragukan lagi adalah 3 dari Ouyang Lingtian. Di tangan mereka, ketiga pedang panjang itu merintih tanpa henti, tampaknya memalukan. Melihat adegan ini, Ouyang Changqing, yang selalu mengagumi ayahnya, tidak menyadari itu bodoh lagi, dan dia tertegun di daerah setempat untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin seorang ayah yang memegang Excalibur gagal dalam satu gerakan? Chapter 1075, You Misunderstood. Puf. Air darah merah, seperti air mancur, ditaburi dengan warna-warna indah. Wajah ketiga Ouyang Lingtian semakin pucat, dan bahkan napas Yulian pun terputus-putus, seolah-olah ia akan segera mati. Ouyang Changqing dan Murong Sui dan yang lainnya, menyaksikan semua ini, benar-benar terpana dan sulit dipercaya. Mereka belum pernah melihat sejauh mana ayah dan saudara lelaki mereka terluka parah. Tapi, bagaimana ini mungkin? Lawannya hanya 3 Raja Pedang, dan kekuatan mereka ada di tengah-tengah permainan, tidak ada celah yang begitu besar. Selain itu, mereka semua memiliki pedang di tangan mereka, bahkan jika mereka adalah satu musuh dan 3, itu adalah kemenangan yang stabil. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh lawan dalam satu gerakan? Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dan bingung. Hanya Zuofan yang sepertinya mengharapkan sesuatu, tetapi dia dengan paksa membelai dahinya dan menghela nafas. Oh, saya pikir mereka bisa bertahan sebentar. Tapi saya tidak berharap untuk makan secepat itu, rasanya sakit sekali tidak ringan. Tidak terluka parah.
Tidak mengherankan, Murong Sue memandang Zuo Fan dan berkata, maksudmu? Saudaraku, mereka telah terluka parah. Mengangguk sedikit, Zuo Fan tampak tenang dan berkata dengan lemah. Ketika mereka pertama kali muncul, meskipun pedang itu luar biasa. Tetapi staminanya tidak mencukupi, mungkin mereka menggunakan jejak terakhir mereka untuk menakuti 3 Raja Pedang, mirip dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Hanya saja, hanya apa? Ayuro kerumunan itu berbicara bersama. Sambil menyeringai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, hanya saja mereka tidak sebagus keterampilan akting saya. Ketika mereka muncul, meskipun mereka kuat dan tenang, tetapi kepala mereka kosong dan berkeringat, mereka jelas kelelahan. Bahkan jika mereka adalah penguasa terkuat di setiap negara bagian, masih memegang Excalibur, tetapi ketika skillnya habis, itu tidak berguna. Aku mengharapkan mereka untuk sementara waktu, menunda waktu, aku tidak berharap bahwa aku tidak melakukan gerakan. Sepertinya mereka benar-benar terluka parah. Ringan, bahkan daya cadangannya hilang. Murid mata sedikit menggigil, dan ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut lagi. 3 tuan terkuat yang baru saja tiba, masih memegang Excalibur, adalah harapan mereka untuk melarikan diri ke kehidupan, tetapi dalam sekejap harapan ini dihancurkan lagi. Ketiga tuan ini sudah memiliki bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai sendiri, dan mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka hanya tampak sebagai kekuatan yang mengancam dan mengintimidasi, tetapi sayangnya fungsi terakhir ini juga diekspos oleh pihak lain. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Di hadapan penahanan ketiga Raja Pedang, bukankah mereka akan mati? Wajah semua orang dalam dan berat lagi, dan mereka saling memandang, dan ada kematian di wajah mereka. Ouyang Changqing dan Murong Sue tidak banyak berpikir, dan bergegas ke Ouyang Lingtian dan Murong Li untuk mendukung mereka. Hanya Sangguan Fei Xiong yang malang yang sendirian, dan tidak ada kerabat di sampingnya, tetapi tiba-tiba ia dilupakan. Aku bilang, apakah ada yang datang untuk merawat orang tua itu? Tidak peduli bagaimana, orang tua itu juga putus asa untuk memberimu sekelompok junior. Sudut mulutnya tidak terasa datar. Sangguan Fei Xiong memandang 2 orang tua di sampingnya setelah diselamatkan oleh kerabat tercinta saya merasa muram dan tidak bisa berkata apa-apa. Tampar, pada saat ini, tetapi mendengar suara lembut, tangan yang murah hati memegangi bahunya, perlahan menariknya ke atas, dan sebuah tawa yang akrab terdengar di telinganya, hehehe. Sangguan Guru, sudah lama saya katakan, membuka segel pedang Chongtian belum tentu baik bagi Anda. Jika Anda memegang pedang Chongtian di tangan Anda harus melawan monster yang tak terkalahkan. Anda tidak memiliki pedang di langit, Anda pergi ke depan untuk memimpin para prajurit. Sekarang Anda tahu apa yang menjadi berkat dari kemalangan. Tanpa sadar, Sangguan Fei Xiong menoleh untuk melihat orang di sebelahnya. Bukan yang lain, itu adalah Zuo Fan yang tidak diragukan lagi, tapi itu adalah senyum pahit. Dan ada sedikit kehangatan di hatinya. Oh, Tuan Zuo berwawasan jauh, tak terduga lelaki tua itu juga tahu bahwa dengan kekuatan lelaki tua itu, bahkan jika dia memegang pedang yang melonjak, itu bukan musuh dari monster tua itu. Namun, suami tua itu ada hubungannya. Jika dia bisa berkontribusi ke 4 negara, lelaki tua itu akan tetap bersama lelaki tua ini. Senang mati bersama hidupmu. Potong. Jika benda tua itu begitu mudah ditarik dan mati bersama, kamu masih harus takut padanya? Mulut Zuo Fan bergerak, mulut Zuo Fan melewati penghinaan itu. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sangguan Fei Xiong juga mendesah tak berdaya, orang tua itu hanya akan mengekspresikan sikapnya. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia akan merasa terhormat. Dengan itu, Sangguan Fei Xiong menatap Zuo Fan dalam-dalam, dan matanya berbinar, menetapkan pikirannya, Tuan Zuo. Dari Zhongzu ke Beizu, setiap kali lelaki tua itu terbunuh, Andalah yang memegang tangan di sebelahnya. Ah, persahabatan ini tidak terlalu dangkal. Setelah perang ini, jika keluarga Sangguan tidak terluka, kebutuhan apa yang Anda miliki di masa depan? Tetapi tolong minta cabang untuk menyanyikan tentang perasaan persahabatan kita yang berdampingan, kebenaran teman saya, apa yang dapat saya lakukan di Sangguan. Jangan pernah menyerah, ini masih menunggu keluarga Sangguanmu benar-benar tidak terluka. Toh, aku ingat kalimatmu, jangan menyesal, hehehehe. Aku tidak akan menyesalinya. Bahkan jika kamu menginginkan gadis kesayanganku, orang tua itu tidak akan pernah berkedip. Berhenti, jangan mengambil kesempatan untuk menjual, aku pria keluarga. Ada apa, suami besar? 3 istri, 4 selir. Yaner, meskipun ditolak oleh ini, tampaknya dapat diterima olehmu. Jujur saja, sekarang pria tua itu terluka parah. Dan kaulah satu-satunya yang merawat orang tua itu. Aku bilang hentikan, bukankah kamu mengerti?
Wu Qingqiu, orang tua ini memberimu perhatian. Melihat ini, Sang Guan Feixiong bermaksud untuk memanjat batang itu sedikit, untuk menjadi dekat dengan dirinya sendiri. Zuo Fan segera berteriak. Hanya mendorong niat itu, pria tua itu mengobrol ke pelukan Wu Qingqiu. Wu Qingqiu juga orang yang tahu tubuhnya sendiri, merawat para manula dan merawat dirinya sendiri. Di sisi lain, ketika saya mendengar Zuo Fan dan Sang Guan Feixiong, Murong Sui dan Ouyang Changqing saling memandang, dan mereka semua memandang ayah dan saudara mereka. Disebabkan oleh kekalahan Sword Sovereign, saling memandang, kedua Ouyang Lingtian terbatuk dengan keras, lalu menundukkan kepala dengan sedih, pedang panjang mereka mengepal erat di tangan mereka, penuh keengganan. Sovereign pedang terkalahkan itu begitu kuat, hingga ketiga Excaliburmu bisa terluka seperti ini. Murid-murid itu menyusut tak terkendali, dan Murong Sui segera berteriak lagi. Wajahnya penuh warna yang luar biasa. Lagi pula, strategi yang mereka rumuskan di awal adalah menggunakan 3 Excalibur melawan Bai Li Yutian dan 1 Excalibur, menyeretnya ke bawah, dan kemudian yang lain perlahan-lahan menghadapinya. Tetapi sekarang tampaknya rencana ini tidak berhasil. Karena 1 pedang Bai Li Yutian sudah memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap 3 pedang lainnya. Tanpa bisa menahan Bai Li Yutian, rencana mereka tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa tanpa pertarungan kis terakhir Zuo Fan, sesuai dengan strategi mereka sebelumnya, mereka semua kalah pada saat ini. Tetapi mereka masih memiliki sinar kehidupan sekarang, hanya karena mereka tahu dengan jelas bahwa strategi Zuo Fan masih dilaksanakan. Selama kedua negara memiliki semua kekuatan tempur, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pedang tak terkalahkan Sovereign mengalahkan kita semua dalam satu gerakan, batuk-batuk-batuk. 3 dari kita memiliki pelindung pedang, dan masih hampir tidak bisa melarikan diri di sana. Aku tidak tahu apakah sisanya mati atau hidup. Alis menggigil tak terkendali. Ouyang Lingtian hanya bisa menghela nafas dengan wajah sedih. Kekuatan Bai Li Yutian benar-benar di luar jangkauan semua orang. Bahkan jika kita bekerja sama, kita sama sekali bukan lawan, sungguh. Mendengar ini, Murong Li menutup matanya dengan enggan dan mengepalkan giginya dengan erat. Tetapi dia tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya, wajahnya semua kesepian dan bahkan putus asa. Hahaha. Kamu hanya tahu kekuatan nenek moyangmu sekarang, bukankah kamu pikir sudah terlambat? Pada saat ini, tawa yang luar biasa keluar dengan keras, dan semua orang memandang mereka. Memandang mereka bersama, tetapi mereka melihat bahwa orang itu bukan orang lain, tetapi salah satu dari 3 raja pedang yang mengelilingi mereka, Bai Li Yucloud, tidak diragukan lagi. Sebenarnya, segera setelah kamu muncul, kita tidak perlu melihatnya dan memahami dalam hati kita bahwa kamu adalah ujung panah, gertak sambal, dan tidak ada keterampilan sama sekali. Saudara-saudara kita telah mengikuti leluhur selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihat orang yang dapat melakukan trik pada lelaki tuanya. Selanjutnya, aman dan sehat. Anda dapat berdiri di sini hidup-hidup, sudah diberkati oleh surga, pedang melindungi Anda. Jika tidak, bahkan jika Anda tidak mati, itu akan menjadi tubuh yang cacat dan akan sulit untuk bergerak. Dengan tubuh Anda yang terluka parah sekarang, dan ingin melakukannya dengan kita bertiga? Sulit dikendalikan. Mengambil napas dalam-dalam, Ouyang Lingtian tampak marah, menjentikkan lengannya sekaligus, dan mengambil langkah maju yang kuat. Feng Tianjian menjentikkan, menunjuk 3 orang, berteriak. Evergreen, Anda mengantar Tuan Zuo dan kerumunan junior itu segera pergi. Di sini sebentar untuk sang ayah. Selama kamu tiba di barisan teleportasi, teleport segera, itu aman. Begitu kata ini keluar, Murong Li mengguncang lengannya. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan mengimbangi Ouyang Lingtian. Meskipun wajahnya suram, matanya adalah semangat juang yang tak ada habisnya. Sang Guan Feixiong terbatuk keras untuk waktu yang lama, dan juga memegang tubuh yang hancur. Dia juga berdiri di depannya dan berteriak berulang-ulang, meskipun usia tua tidak baik, tetapi dapat menggunakan sisa tubuh ini untuk melindungi junior dari pergi. Meninggalkan masa depan untuk 4 negara saya. Tinder, tidak ada penyesalan dalam hidup ini, hahaha. Ayah, Ouyang Changqing tidak bisa menahan tangis. Berjabat tangan dengan ganas, menyela kata-katanya, mata Ouyang Lingtian menunjukkan pandangan yang keras. Evergreen, kamu tidak perlu mengatakan, aku tahu kamu khawatir tentang keselamatan ayahmu. Tapi yakinlah, selama kamu aman dan sehat, untuk ayah. Waktu yang baik, pergi, ayah. Jangan bicara omong kosong, dengan kecepatanmu, kamu harus bisa sampai di sana dalam 1 menit. Selama waktu ini, ayahmu masih bisa menahan mereka untukmu, pergi. Ayah, pergilah. Ouyang Changqing berteriak lagi. Ketiga Ouyang Lingtian memegang Excalibur dan berdiri berjajar,
Tetapi mereka semua berteriak keras, dan wajah mereka penuh kemurahan hati. Melihat semua ini, Ouyang Changqing tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu dan menggaruk kepalanya, tetapi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Ya, Ayah, sebenarnya Anda salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Kami tidak seperti itu. Jangan bergerak cepat, setidaknya 1/4 jam untuk mencapai susunan teleportasi. Saya tidak tahu apakah Anda. Bisakah Anda menahannya sedikit lebih lama?" Tiba-tiba, mereka bertiga bergetar bersama, membatu secara kolektif, dan berteriak tanpa henti di bawah hati mereka. "Ini, Ayah.